Azab terbesar benar-benar menghantam Pak Jaya tanpa ampun. Suatu pagi, tubuhnya mendadak ambruk di dalam warung. Kepalanya pusing hebat, dadanya sesak, dan pandangannya gelap. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dijauhkan dari sikap egois dan mara bahaya. Semoga kisah berikut ini menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Awal keserakahan. Pak Jaya dikenal sebagai pedagang warung sembako paling lengkap di kampungnya. Beras, minyak, gula, hingga telur selalu tersedia. Awalnya ia pedagang jujur dan ramah. Namun sejak harga kebutuhan pokok sering naik, hatinya mulai berubah. Ia melihat peluang besar untuk meraup keuntungan tinggi. Setiap kali ada isu kelangkaan, Pak Jaya diam-diam menimbun barang di gudang kecil belakang rumahnya. Ia menaikkan harga jauh di atas normal tanpa memikirkan pembeli yang kebanyakan adalah warga kecil. Wajahnya tetap tersenyum, tetapi hatinya dipenuhi hitungan untung rugi. Ibu-ibu yang mengeluh hanya ia anggap sebagai penghalang rizkinya. Kalau tidak mau, beli di tempat lain, katanya dingin. Warungnya semakin ramai, uangnya bertambah, namun doa-doa keberkahan mulai menjauh. Tanpa ia sadari, langkahnya menuju keserakahan adalah awal dari azab yang perlahan mendekat. Tangisan warga. Kenaikan harga di warung Pak Jaya membuat warga kampung resah. Banyak ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja harian. Ada yang menangis karena uang belanja tak cukup, ada pula yang terpaksa berhutang. Pak Jaya pura-pura tak tahu, bahkan merasa bangga karena dagangannya tetap laku. Ia menikmati lembaran uang yang semakin tebal. Setiap malam ia menghitung hasil penjualan dengan senyum puas. Namun di luar sana, keluh kesah warga terus terdengar. Seorang nenek pernah memohon agar harga beras diturunkan, tetapi Pak Jaya menolak kasar. Hatinya mengeras, tak lagi peduli pada rasa kemanusiaan. Ia lupa bahwa rizki bukan hanya soal banyaknya uang, tetapi juga soal keberkahan. Doa-doa warga yang terzalimi pun naik ke langit, menunggu waktu untuk dibalas dengan keadilan ilahi. Peringatan yang diabaikan. Suatu hari seorang ustadz singgah di warung Pak Jaya. Dengan lembut, ustadz itu menasehatinya agar tidak mengambil keuntungan berlebihan dan tidak menimbun sembako. Ia mengingatkan tentang dosa menzalimi orang kecil. Pak Jaya hanya tersenyum sinis dan mengangguk tanpa niat berubah. Dalam hatinya, ia menganggap nasihat itu sebagai omong kosong. Beberapa hari kemudian, warungnya sempat sepi dan sebagian barang rusak karena lembab. Namun saat harga kembali naik, ia kembali mengeraskan hati. Peringatan demi peringatan datang, tetapi Pak Jaya memilih menutup mata. Ia merasa pintar dan selalu bisa mengendalikan keadaan. Kesombongan itu membuatnya lupa bahwa di atas segala perhitungan manusia, ada kuasa Allah yang maha mengatur segalanya. Awal musibah. Musibah mulai datang tanpa disadari. Pak Jaya sering merasa pusing dan lelah meski pekerjaannya tidak terlalu berat. Ia mengabaikannya dan terus berdagang. Suatu malam, hujan deras mengguyur kampung. Gudang belakang rumahnya kebanjiran. Karung-karung beras yang ia timbun basah dan rusak. Minyak goreng tumpah, gula mencair bercampur lumpur. Kerugian besar tak terhindarkan. Pak Jaya panik, namun masih berharap bisa menutup kerugian dengan menaikkan harga lebih tinggi. Ia tidak belajar dari musibah itu, hatinya tetap dipenuhi nafsu keuntungan. Ia tidak sadar bahwa musibah tersebut hanyalah awal dari rangkaian azab yang akan menghancurkan keserakahannya sedikit demi sedikit. Kehilangan kepercayaan. Setelah kejadian banjir, kualitas barang di warung Pak Jaya menurun. Beras berbau, minyak keruh, dan gula menggumpal. Warga mulai sadar dan memilih berbelanja ke tempat lain. Kepercayaan yang dulu ada perlahan menghilang. Pak Jaya marah dan menyalahkan orang lain. Ia menuduh pesaingnya berbuat curang. Padahal semua itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Penghasilannya menurun drastis. Utang mulai menumpuk karena ia meminjam uang untuk menutup kerugian. Setiap malam ia sulit tidur dihantui rasa cemas.
Namun bukannya bertaubat, ia justru semakin keras dan menyimpan dendam pada warga. Ia lupa bahwa kejujuran adalah modal utama seorang pedagang. Pukulan terberat. Azab terbesar benar-benar menghantam Pak Jaya tanpa ampun. Suatu pagi, tubuhnya mendadak ambruk di dalam warung. Kepalanya pusing hebat, dadanya sesak dan pandangannya gelap. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi lemah. Dokter menyatakan ia mengalami komplikasi penyakit akibat kelelahan dan tekanan pikiran berkepanjangan. Pak Jaya hanya bisa terbaring, sementara pikirannya dipenuhi ketakutan. Biaya pengobatan terus membengkak sedangkan warungnya tutup total karena tak ada yang mengurus. Barang-barang yang tersisa membusuk dan tak bernilai jual. Tabungan yang dulu ia banggakan terkuras habis hanya dalam hitungan minggu. Di ranjang rumah sakit, malam-malamnya dipenuhi penyesalan. Ia teringat wajah-wajah warga yang pernah ia sakiti, tangisan ibu-ibu yang meminta harga murah, serta nasihat ustadz yang dulu ia anggap angin lalu. Kini semua itu terasa nyata dan menyakitkan. Uang hasil keserakahan tak mampu membeli kesehatan dan ketenangan. Dalam kondisi lemah, Pak Jaya mulai berdoa dengan air mata mengalir, memohon ampunan dan berharap masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sebelum semuanya terlambat. Penyesalan dan taubat. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan, Pak Jaya akhirnya diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemah, namun hatinya jauh lebih tersentuh. Warung yang dulu ramai kini sepi dan nyaris kosong. Banyak rak berdebu, papan nama mulai pudar, dan suasana terasa asing. Pak Jaya menyadari bahwa ia telah kehilangan kepercayaan warga, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai mendatangi rumah warga satu persatu. Ia meminta maaf tanpa membela diri, mengakui keserakahannya dengan tulus. Sebagian warga masih kecewa, namun ada pula yang terharu melihat perubahan sikapnya. Pak Jaya tak lagi mengejar keuntungan besar. Ia menjual sembako seadanya dengan harga wajar, meski laba yang didapat sangat kecil. Ia juga mulai rajin ke masjid, mengikuti pengajian, dan memperbanyak doa. Setiap sedekah yang ia keluarkan terasa jauh lebih menenangkan dibanding tumpukan uang di masa lalu. Hatinya perlahan pulih, meski hidupnya kini penuh keterbatasan. Pak Jaya belajar bahwa taubat sejati bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui perubahan sikap dan kesabaran menerima konsekuensi dari perbuatan sendiri. Pelajaran berharga. Waktu berjalan dan kisah Pak Jaya menjadi buah bibir di kampung. Banyak pedagang lain menjadikannya cermin agar tidak terjerumus dalam keserakahan yang sama. Pak Jaya sendiri kini hidup sederhana, namun wajahnya tampak lebih damai. Ia tak lagi sibuk menghitung keuntungan berlebihan, melainkan bersyukur atas rezeki yang cukup. Dalam beberapa kesempatan, ia diminta berbagi pengalaman di acara pengajian. Dengan suara pelan dan penuh penyesalan, ia menceritakan bagaimana keserakahan telah menghancurkan kesehatannya, hartanya, dan harga dirinya. Ia menyadari bahwa azab tidak selalu berupa bencana besar, melainkan bisa hadir perlahan melalui kegelisahan, penyakit, dan hilangnya keberkahan hidup. Kini, meski warungnya kecil dan pembelinya tak seramai dulu, Pak Jaya merasa lebih tenang. Ia kembali merasakan makna rezeki yang halal dan berkah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa mencari keuntungan dengan menzalimi orang lain hanya akan membawa penyesalan. Kejujuran, empati, dan rasa takut kepada Allah adalah pondasi utama dalam berdagang dan menjalani hidup. Semoga kisah Pak Jaya menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.